Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan dengan segala inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di majelis online kita dalam pembacaan kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilm, dan insyaallah kita akan masuk kepada simpul yang ke-19. Maka sebelum itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. قال حفظه الله تعالى المأكد التاسع عشر simpul ke-19 syagful qalbi bil ilmi wa ghadabatuhu alaih, yaitu mencintai ilmu sepenuh hati. Jadi pada simpul yang ke-19 ini, dari simpul-simpul pengagungan ilmu, maka pengagungan ilmu itu tidak akan bisa timbul, tidak akan bisa terrealisasikan kecuali dengan adanya rasa cinta kita terhadap ilmu. Artinya begini, ketika seseorang itu mau sukses dalam menuntut ilmu, dalam artian menuntut ilmu itu, menuntut ilmu supaya bisa sukses, maka dia harus, ya ini sekadar review saja, merealisasikan pengagungan ilmunya, simpul pengagungan ilmu. Nah, di simpul yang ke-19 ini penulis membawakan bahwa seorang itu harus mencintai ilmu sepenuh hati. Dalam artian seandainya ada seseorang yang menuntut ilmu tetapi karena itu dia dipaksa, karena pekerjaan prioritas kelas 2, atau misalnya cuma pekerjaan nyambi, maka yang seperti ini dia nggak akan bisa sukses dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena untuk mengagungkan ilmu, untuk bisa sukses dalam menuntut ilmu, dia harus mencintai ilmu. Sehingga nggak bisa kalau misalnya dipaksa, aduh, ana sebenarnya nggak mau masuk pesantren, tetapi dipaksa sama orang tua. Ana sebenarnya kurang suka sih yang begini-begini, gitu. Lebih enak bahas yang lain-lain aja. Tapi kalau ilmu agama, ya daripada nggak ada, daripada kosong, ya mendingan kita isi deh waktu kita. Daripada gibah gitu kan, daripada gibah mendingan kita majelis ilmu yuk gitu. Tapi dalam artian masih prioritas kelas 2 gitu. Yang seperti ini nggak bisa. Dia harus mencintai ilmu sepenuh hati. Maka ketika dia hadir di taklim, ketika dia membaca buku, ketika dia murajaah, ketika dia menambah hafalan, itu semua dia lakukan karena dia memang cinta. Gitu. Seseorang kalau udah cinta ngafal Quran, kemudian satu hari ada yang dia nggak hafal, maka ada yang miss gitu dalam harinya dia. Aduh, gelisah dia. Anak kok gelisah ya? Kok sepertinya ada yang kurang. Orang kalau misalnya belum baca buku-buku matan-matan segala macam dari tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ada yang kurang gitu dalam harinya. Aduh, anak belum belajar nih. Anak belum murajaah. Anak belum menambah hafalan. Gitu. Kenapa? Karena dia memang cinta sama ilmu. Nah, di simpul yang ke-19 ini akan dipaparkan oleh penulis bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta tersebut terhadap ilmu. Kenapa? Karena cinta terhadap ilmu pun butuh proses. Jadi bukan cuma cinta terhadap pasangan kita aja yang butuh proses. Cinta terhadap ilmu pun butuh proses. Barang siapa yang memang ingin menumbuhkan cintanya terhadap ilmu, maka dia harus melalui prosesnya. Taib. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala fasidqu talabi lahu yujibu mahabbatah.
Kalau dia memang jujur, ya kan, sidq, jujur dia menuntut ilmunya, maka yujibu mahabbata, akan timbul itu rasa cinta. Kalau jujur ya, kalau dia jujur memang ingin menjadi sukses dalam jalan penuntut ilmu supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala jalannya dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur di situ, rasa cinta itu nanti akan timbul. Wa ta'alluqal qalbi bih, dan hati itu akan selalu terpaut, nyangkut aja. Ya kan, kayak orang kalau misalnya udah cinta sama seseorang, yang dipikirin dia terus. Nggak bisa kayaknya kalau nggak mikirin dia. Ah, ini cinta. Ta'alluqul qalb di sini. Ya kan? Hatinya itu nyangkut terus, terpaut terus, kangen terus. Seperti itu. Wala yanalul 'abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhu al-kubra fihi. Dan seseorang itu nggak mungkin meraih derajat keilmuan sampai dia memiliki rasa lezat yang paling besar itu adalah dalam ilmu. Rasa lezat yang paling besar itu dalam ilmu. Bukan dalam nongkrong, bukan dalam nonton, bukan dalam rebahan, bukan dalam ngobrol sama teman-teman, bukan dalam yang itu. Tetapi kelezatannya dia itu adalah ladzatuhu al-kubra fihi. Kelezatan terbesar dia itu dalam ilmu. Ya tentunya dalam ilmu dan amal. Sebagaimana kita sudah sebutkan ketika disebutkan tentang masalah ilmu syar'i, maka di situ sudah terpaut atau sudah termasuk pembahasan beramal dengannya. Wa innama tunalu ladzatu al-ilmi bi thalathati umur. Dan kalau kita ingin meraih kelezatan ilmu, supaya bisa ngerasain cinta ilmu, supaya hati kita itu bisa kangen terus, hatinya itu nyangkut terus sama si ilmu itu, maka bisa diraih dengan 3 cara. Bisa diraih dengan 3 cara. Dzakaraha Abu Abdullah Ibnul Qayyim. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi. Ahaduha, yang pertama itu adalah badlul wus'i wal juhdi. Pengorbanan dalam waktu maupun tenaga. Nah, ini harus ada. Harus ada yang dia korbankan. Baik dari waktunya, baik juga dari tenaganya. Waktunya dia korbankan tidurnya, dia korbankan mata pencahariannya, dia korbankan ngobrol-ngobrol dengan keluarganya, dia korbankan bagaimana hobinya dia korbankan segala macam. Waktunya dia yang tadinya masih pakai hobi main bola, futsal, tidur masih 8 jam, ya kan, masih doyan ngobrol, ngopi, segala macam, itu waktunya udah semuanya dia kurangin buat apa? Buat ilmu. Jadi dia ada pengorbanan. Waktunya dia korbankan, tenaganya dia korbankan. Bangun pagi, ngafal, siang murojaah, nanti baca lagi. Belum lagi kalau misalnya ada duit, beli kitab. Safar untuk nuntut ilmu. Ke masyayikh, ke kiai, ke ustadz, keluar kota. Ya. Kalau ada penginapan bagus. Kalau nggak ada penginapan bagus, ya dia tidur di masjid. Yang tadinya dia tidur di kasur, sekarang tidur di karpet, punggungnya sakit, segala macam. Yang biasanya dia makan enak, sekarang cuma ada korma sama air doang. Itu pun kalau coba Senin sama Kemis. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang lagi pada buka puasa, ya misalnya di Timur Tengah begitu ya. Gitu. Cuma Senin Kemis gitu. Nanti dia kumpulin kormanya buat dimakan besok, buat sebagai bekalnya. Ini semuanya pengorbanan waktu dan tenaga. Tanpa ada pengorbanan waktu dan tenaga, nggak bakal itu muncul cinta ilmu. Nggak bakal. Jadi memang harus ada pengorbanan waktu dan tenaga. Tapi kalau cuma mau santai-santai, ya kan, mau ya cuma lagi tren hijrah, kita yuk ngadain majelis yuk segala macam, asik-asikan, yang penting asik, halal sih, tapi
ya alhamdulillah, itu yang seperti itu baik ya, kita syukuri gitu. Tetapi kalau kita memang ingin serius menjadi penuntut ilmu, nggak bisa, harus ada pengorbanan. Mau cinta ilmu harus ada pengorbanan. Pengorbanan waktu kita korbankan, tenaga kita korbankan. Taib, ini yang pertama, pengorbanan waktu dan pengorbanan tenaga. Yang kedua, wathaniha, yang kedua itu adalah sidqut talab. Dan kita memang harus jujur. Betul kita ingin jadi santri. Betul kita ingin jadi penuntut ilmu. Betul. Gitu. Coba tanyakan sama diri kita sendiri. Masa iya santri kayak begini? Masa iya penuntut ilmu kayak begini? Masa iya ustadz kayak begini? Masa iya orang yang ingin menuntut ilmu adabnya masih kayak begini? Hari-harinya masih diisi dengan kegiatan-kegiatan yang nggak ada sangkut pautnya dengan ilmu atau kurang penting, kurang urgen, tapi dia masih tetap melakukan seperti itu. Wathaniha sidqut talab, yaitu dengan jujur dalam mencarinya. Wathalithuha sihhatun niyah wal ikhlas. Nah, yang ketiga, insya Allah semuanya sudah tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak akan ternilai, tidak akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat yang baik dan ikhlas. Wa la tatimmu hadhihi al-umur ats-tsalatsah illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalb. Nah, jadi yang tiga hal ini nggak mungkin sempurna kecuali dengan apa? Dengan daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalb. Dengan dia menghalau segala sesuatu yang justru menyibukkan dia dari membahas atau dari perkara-perkara yang sifatnya itu ilmu syar'i. Jadi kalau misalnya mau tiga ini terrealisasi dengan baik, dia udah mulai nih bisa menghalau apa saja yang bisa menyibukkan dia dari ilmu syar'i. Hobi-hobi nggak jelas, dia buang. Ngopi keseringan sama teman-teman, dia buang. Musik, dia buang. Nongkrong-nongkrong, dia buang. Tidur kelamaan, 10 jam kalau weekend, dia buang. Nonton kelamaan, dia buang. Begadang nonton bola, dia buang. Semuanya dia buang. Ya kan? Walaupun nggak bisa sekaligus misalnya ya, nggak apa-apa. Tetapi kita harus ada usahanya sedikit-sedikit gitu. Harus ada usahanya sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya bisa tercapai tiga hal ini. Dengan tiga hal ini tercapai, orang itu akan bisa merasakan kelezatan ilmu, sehingga dia bisa cinta dan selalu kangen terus sama ilmu. Seperti itu. Baik. Inna ladzata al-ilm fawqa ladzati sultani wal hukmi allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsirah. Kelezatan ilmu itu, ya kalau orang misalnya tahu gitu ya, kalau misalnya orang tahu lezatnya ilmu, ya tentunya bagi antum yang sudah merasakan kelezatan ilmu, antum nggak mau tuh ditukar sama apapun. Ditukar sama duit nggak mau. Ditukar sama kedudukan nggak mau. Ditukar sama kenikmatan-kenikmatan duniawi nggak mau. Kenapa? Karena sudah merasakan dia kelezatan ilmu. Tapi kalau misalnya antum belum merasakan, maka di sini penulis ingin memberikan gambaran bahwa kelezatan ilmu itu lebih besar, itu di atas levelnya dari kelezatan kekuasaan. Jadi kalau misalnya kata orang-orang, wah ini hidupnya kayak orang, wah sultan ini, punya duit, punya ini, mobil bagus, rumah mewah, segala macam, maka kelezatan ilmu itu lebih besar daripada semuanya yang tatatolak. Orang-orang itu berangan-angan gitu. Berangan-angan pengen jadi anak sultan, pengen jadi punya duit, punya kedudukan dan segala macam. Nufusun kathiro, banyak yang ngelamunnya ke arah situ. Tapi seandainya dia udah tahu kelezatan ilmu itu, udah pernah merasakan, maka dia nggak mau nih. Udah nggak ada lagi nih lamunan-lamunan kayak gini. Lamunan-lamunan kayak gini udah lewat lah masanya. Udah lewat masalahnya. Wa tubdzalu li ajliha amwalun wa firah.
Dan ilmu itu beda sama kelezatan kedudukan. Dimana kalau kedudukan itu kalau mau diraih, bukan kalau mau diraih gitu kan, ya kedudukan atau kenikmatan dunia, kalau memang mau diraih, maka itu membutuhkan duit banyak. Antum mau apa? Liburan ke Turki? Nggak banyak itu duit yang dihabiskan. Liburan ke Dubai, banyak itu duit yang dihabiskan. Enak Ustaz kita di Dubai, di Turki segala macam. Nggak, akhi, banyak banget harus dikorbankan duit tabungan hanya untuk pergi ke situ. Gitu. Ya kan itu kelezatan dunia mengorbankan amwalun wafir. Ya kan berjuta-juta, puluhan juta atau bahkan ratusan juta gitu kalau ngajak keluarga segala macam. Sedangkan kelezatan ilmu ya mungkin nggak semahal itu, tetapi kelezatannya jauh lebih nikmat. Wa tusfaku dima'un ghazirah. Bahkan bukan cuma duit yang dikorbankan untuk kenikmatan duniawi, kalau perlu jiwa atau darah dikorbankan untuk bisa mendapatkan kedudukan, untuk bisa mendapatkan jabatan, untuk bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi seperti itu. Walihada kanatil muluk tatuqu ila ladzatil ilm. Oleh karena itu, raja-raja zaman dulu, ya tentunya bukan raja-raja sekarang ya, atau penguasa-penguasa pejabat-pejabat sekarang, tetapi pejabat-pejabat zaman dulu. Kenapa? Karena pejabat zaman dulu itu mereka berhukumnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suka nggak suka mereka harus sadar bahwa di sekeliling mereka itu ada yang memang ahli dalam mengetahui ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengetahui ada orang-orang tersebut, ulama-ulama tersebut, mereka mengetahui bahwa ulama-ulama tersebut merasakan yang namanya ladzatul ilm. Kelezatan ilmu yang para raja-raja itu nggak bisa meraihnya. Walaupun dengan segala macam duit, dengan segala macam tahta, dengan segala macam jabatan yang ada pada di tangan mereka, tetapi mereka tahu mereka nggak mungkin meraih kelezatan ilmu sebagaimana bisa mereka lihat dari para hidupnya ulama yang ada di sekitar mereka. Wa tuhissu faqadaha, dan para raja-raja tersebut itu ketika mereka melihat hidupnya para ulama, mereka ngiri gitu. Pengen ngerasain, aduh, lezatnya ilmu kayak gimana ya, pengen, kok belum pernah kayak gimana sih gitu. Jadi mereka rasa kosong gitu, pengen ngerasain wata tulubu tahsiliha, dan mereka juga ingin berusaha supaya gimana caranya kelezatan ilmu pun bisa dirasakan oleh para raja tersebut. Ya tentunya ya kalau memang para raja tersebut jujur gitu, ingin merasakan kelezatan ilmu, pejabat itu jujur ingin merasakan kelezatan ilmu, ya harus ada prosesnya. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, jujur dalam menuntutnya, niat yang benar dalam menuntut ilmu, harus ada prosesnya. Tanpa ada proses, maka tidak mungkin mendapatkan kelezatan ilmu. Qila li Abi Ja'far Al-Mansur, nah ini dikatakan kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini seorang khalifah, sebagaimana ditulis di selanjutnya, Al-Khalifatil Abbasi, khalifah pada dinasti Abbasiyah Al-Masyhur, terkenal ini Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal alladzi kanat mamalikuhu tamla'u syarqa wal gharb, yang yang kerajaannya itu dari barat sampai timur, nah itu punya dia. Dari barat sampai timur itu punya dia. Antum bisa bayangin dinasti Abbasiyah itu. Dari barat sampai timur udah punya dia tuh. Tanahnya dia punya, gedungnya dia punya, rumahnya dia punya, selir-selir wanitanya dia punya. Ya tentunya selir yang misalnya yang halal, contohnya misalnya budak-budak wanitanya. Ya kan? Dia punya kenikmatan dunia ada di tangannya. Semuanya dia punya. Dari timur sampai barat dia punya. Maka suatu hari dikatakan kepada dia, saking dia, ya orang-orang kalau melihat Abu Ja'far Al-Mansur ini, wah ini orang pasti sudah merasakan kenikmatan dunia yang luar biasa. Semua kenikmatan di dunia mungkin udah pernah dia cobain.
Makanya dikatakan kepada dia, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu. Ada nggak sih kenikmatan dunia yang lo belum rasain? Nah, itu kata orang zaman sekarang gitu. Nikmat dunia yang mana sih yang belum lo rasain, yang belum lo cobain? Dikatakan seperti itu kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Maka Abu Ja'far Al-Mansur pun menjawab, wa huwa mustawin ada kursiyihi wa saririn bulkihi. Maka ketika saat itu dia sedang dalam kursi kerajaannya, kemudian dia menjawab dengan sebuah jawaban. Ada nikmat dunia yang belum pernah dia rasakan. Kata dia, bakiyat khoslah. Ada cuma satu aja yang belum pernah aneh rasain. Satu yang belum pernah saya rasain. Dengan semua kerajaan yang saya punya, dengan semua harta yang saya punya, dengan jabatan yang saya punya, dengan segala hal dunia yang saya punya, tapi ada satu yang belum pernah saya rasain. Apa itu? Dia bilang, an aq'uda ada misqabatin wa hawli ashabul hadith ay tullabul ilm fayaqulu al-mustamli man dzakarta rahimakallah, yakni fayaqulu haddatsana fulan qala haddatsana fulan wa yasuqu al-haditsu al-musnadah gitu. Jadi kata si Abu Ja'far Al-Mansur, dia ini memiliki lamunan untuk menjadi ulama. Tapi cuma ngelamun ya. Ngelamunan dia pengen jadi ulama, ngajar di masjid, ngajar kepada siapa? Ngajar kepada para tullabul ilm. Tullabul ilm. Dia pengen ngajar, ya kan, materinya. Nanti kalau misalnya ada riwayat yang nggak jelas, nanti ada yang nanya, man dzakarta rahimakallah, ini riwayatnya dari mana? Gitu. Kemudian dia dengan hafalannya menjawab, qala haddatsana fulan wa qala haddatsana fulan. Gitu. Jadi dia ngelamunnya seperti itu. Kenapa? Karena dalam hal seperti itu, dalam segi ta'lim, ya tentunya bagi para pengajar, ta'lim itu memiliki kenikmatan. Bagi yang sedang belajar, maka belajar pun juga memiliki kenikmatan. Segala hal yang terkait tentang ilmu, baik mengajarkannya maupun belajarnya, murojaahnya, ini semua ibadah. Dan ibadah itu ada kenikmatan di situ. Ada kenikmatan di situ. Sehingga Abu Ja'far Al-Mansur saja masih ingin merasakan gitu. Dia bilang baqiyat khoslah, masih ada yang belum pernah saya rasain. Yaitu yang dia pengen itu adalah dia pengen ngajar agama. Dia pengen ngajar agama ya, tapi enggak kesampaian. Wa mata umirul qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul adat wa dhahalatin nafsu anha bal tastahilu al-alam ladzatan bihadhihi al-ladzah. Jadi kadang-kadang ya kan, kalau misalnya ketika itu hati, jadi kalau lezatnya ilmu kan kelezatannya itu ada di hati. Jadi kalau misalnya hati itu udah bilang bahwa ilmu ini lezat, maka saqatat ladzatul adat. Maka yang kelezatan alami itu bakal terlupakan. Lezatnya cobain makanan kelupain, lezatnya nongkrong terlupakan, lezatnya santai-santai terlupakan, lezatnya tidur terlupakan, semuanya terlupakan. Gitu. Kenapa? Karena si hati udah nyuruh siapa? Nyuruh diri kita bahwa yang lezat itu ilmu. Yang lezat itu ilmu bukan tidur. Yang lezat itu ilmu bukan nongkrong. Yang lezat itu ilmu bukan nonton. Yang lezat itu ilmu bukan yang lain. Maka ini akan hilang dengan sendirinya, wadahalatin nafsu anha. Dan jiwa kita itu udah deh nggak jadi deh. Gitu. Udah lupa deh. Udah lupa nih. Udah lupa ana dulu kalau weekend biasanya tidur sampai 10 jam kalau hari Ahad gitu. Tapi sekarang udah lupa ana terakhir kali tidur 10 jam kapan ya? Gitu. Udah lupa dia. Udah lupa. Kenapa? Karena dia
tahunya itu adalah kelezatan ilmu. Bal tastahilu al-alam, bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan seringnya itu alam, kesakitan, ya kan, atau penderitaan itu bisa berubah menjadi sebuah kelezatan karena kelezatan ilmu. Jadi kalau kita misalnya ngelihat para penuntut ilmu kok betah di masjid, kok duduk yang lama, itu kan penderitaan duduk lama itu. Duduk lama emang nggak pegel kaki, pegel punggung, pegel, ya kan kuping juga kadang-kadang sampai pengang, bosen ngelihat ngedengerin dari pagi sampai malam ilmu lagi, ya kan? Itu penderitaan gitu. Itu kan bisa dibilang kok bisa ya itu orang duduk berjam-jam baca buku ya? Kok bisa sih tidur di masjid berhari-hari? Apa nggak sakit itu punggung? Ya kan itu kalau masjidnya bagus. Kalau masjidnya jelek ada nggak masalah, penuntut ilmu nggak masalah. Gitu masjidnya jelek, kamar mandi segala macam, yang namanya pengorbanan untuk ilmu nggak masalah. Gitu. Orang cuma akan mikir kok bisa ya tuh orang menderita seperti itu hanya untuk menuntut ilmu. Bagi mereka itu penderitaan, tapi bagi orang yang telah mendapatkan kelezatan ilmu, semuanya itu lezat. Pegelnya itu lezat. Dari pagi sampai malam ngedengerin taklim itu lezat. Murojaah itu lezat. Menghafal itu lezat. Pokoknya penderitaan-penderitaan yang kata orang itu penderitaan di atas jalan ilmu, bagi para penuntut ilmu itu semuanya kelezatan. Bagi penuntut ilmu semuanya itu kelezatan. Oleh karena itu nggak ada penuntut ilmu yang bilang, aduh majelisnya lama banget ya. Nggak ada nih. Nggak bakal ketemu. Gitu. Aduh kok duduknya pegel ana. Kapan selesainya ya? Ini Syekh kok nggak selesai-selesai ya? Gelisah, buka HP gitu. Nggak ada nih. Yang kayak gini nggak ada. Kenapa? Karena memang semua prosesnya bagi dia, bagi penuntut ilmu sejati, itu sudah berubah menjadi sebuah kelezatan, yang kelezatan itu bahkan Abu Ja'far Al-Mansur sekalipun ingin merasakannya. Jadi bagi antum yang sudah pernah merasakan kelezatan ilmu, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan sebuah nikmat yang besar ya ikhwan. Ini nikmat yang besar, luar biasa besar. Gak mau kita ditukar sama apapun. Ditukar sama yang lain gak mau. Gak mau. Kita gak mau. Kehilangan berubah gitu dari sebuah jadi menjadi santri menjadi yang lain gitu. Kita gak mau. Gitu. Biarlah kita tetap menjadi santri yang bergulat atau berkutat dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini simpul ke-19, sehingga bagi orang yang ingin sukses dalam jalan menuntut ilmu, maka dia harus mencintai ilmu sepenuh hati, dan untuk mencintai ilmu sepenuh hati, dia harus jalankan prosesnya. Tanpa menjalankan prosesnya, maka dia cinta itu nggak akan timbul. Masuk kepada simpul yang terakhir insya Allah.